Bismillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi harisan ini 11 Juli 2022 bertepatan dengan Ayyam Tasyrik 11 Zulhijjah 1443 Hijriah. Soal. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan memudahkan segala urusan Ustaz dan para santri dan dakwah Ustaz di Sumbar. Amin. Saya dengar bahwa kebodohan disebutkan sebagai penyakit. Sejauh mana kronisnya penyakit ini bagi kaum muslimin dan bagaimana menyembuhkannya? Jazakallahu khairan. Semoga saya dimudahkan bisa ikut kajian-kajian Ustaz di Palu. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertanyaan disebutkan apakah kebodohan dan yang diinginkan adalah dari ilmu agama adalah penyakit, dan bagaimana kronisnya penyakit tersebut dan juga apa obatnya. Satu soal tapi mempunyai 3 permasalahan. Maka yang pertama, ketahuilah ya ibadallah, di dalam ajaran Islam kebodohan memang disebutkan sebagai penyakit. Maka telah datang hadis dari 2 sahabat, pertama dari Jabir bin Abdullah dan yang kedua datang dari Ibnu Abbas yang kisahnya sama. Adapun di hadis Jabir, qala kharajna fis safar fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi summa ihtalama fasala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsah fi tayammum faqalu la najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma' faghtasala famata. Falamma qadimna 'ala nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhbira bidzalik faqala qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Maka di dalam hadis ini dari Jabir bin Abdullah, kami dulu safar bersama Nabi, kemudian dari para sahabat ada yang terkena batu di kepalanya, maka kepalanya bocor. Kemudian orang ini dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar, dalam keadaan juga ihtalama. Dia mimpi basah, wet dream. Maka dia bertanya, apa hukumnya? Karena mandi basah harus, junub itu harus mandi. Maka akhirnya dia bertanya kepada orang-orang yang tidak mengetahui, sama-sama orang yang jahil dan tidak mempunyai ilmu untuk menjawab. Namun mereka mengatakan tidak ada rukhsah bagi kamu untuk melaksanakan tayammum. Maka akhirnya difatwakan oleh teman-temannya yang tidak mempunyai ilmu bahwa orang ini tidak ada rukhsah kecuali harus mandi. Akhirnya mandi dan kepalanya luka, akhirnya infection, demam yang tinggi, dan akhirnya meninggallah orang ini. Maka setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan tentang pemberian fatwa dari kebodohan tanpa ilmu, maka Nabi marah dan mengatakan qatalahumullah.
maka mereka telah membunuh dia. Mereka dengan fatwanya yang dari kejahilan telah membunuh dia. Qatalahumullah, didoakan oleh Nabi, semoga Allah membunuh mereka. Itu makna teks aslinya. Maknanya ini adalah celaan. Kemudian yang jadi poin adalah ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama syifa'ul ai as-su'al. Maka di dalam hadis ini disebutkan kenapa mereka tidak bertanya kepada orang-orang yang tahu, tetapi mengatakan tidak ada rukhsah, harus mandi. Fa innama syifa'ul ai as-su'al. Maka sungguhnya obat dari segala kebodohan adalah dengan bertanya. Maka syahidnya di sini, na'am. Pertanyaan tadi, apakah kebodohan disifatkan di dalam syariat ini dengan penyakit? Dijawab na'am. Mana dalilnya? Fa innama syifa'ul ai as-su'al. Karena sungguhnya obat dari al-ai, kebodohan itu, diangkat dengan as-su'al, dengan bertanya. Namun kemana bertanyanya? Kepada orang yang berilmu. Seperti di dalam ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Fas'alu ahla dzikri. Maka obatnya sekalian tadi pertanyaan, obatnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Please jangan bercepat-cepat memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka jika tidak mengetahui, bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Maka hadis ini yang menjadi poin pendalilan adalah disebutkan bahwa syifa'ul ai as-su'al, bahwa obat dari kebodohan itu dengan bertanya kepada orang yang alim. Hadis ini datang dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari jalan Muhammad ibn Salamah an Zubair ibn Khariq an Atha an Jabir. Maka hadis ini di sanadnya ada Az-Zubair ibn Khariq dan dia adalah Al-Jazri. Maka disifatkan oleh para ulama seperti Abu Dawud As-Sijistani laisa bil qawi, dan berkata Ad-Darqutni laisa bil qawi. Maka hadis ini sanadnya dhaif karena di sanadnya ada Az-Zubair ibn Khariq. Namun telah datang syahid dari Ibnu Abbas, masih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, yang mana dari jalan Al-Auza'i annahu balaghahu an Atha ibni Abi Rabah annahu sami'a Abdullah ibn Abbas. Maka hadis ini pun dhaif karena ada rawi yang mubham. Berkata Al-Auza'i balaghahu an rajulin an Atha ibni Abi Rabah. Maka di sini ada rawi yang mubham. Maka dari dua jalan ini wallahu a'lam bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Karena hadis Ibnu Abbas lafadznya pun hampir sama. Asaba rajulan jarhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa ihtalama fa umira bil iktisal faktasala famata. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala qataluhu qatalahumullah alam yakun syifa'ul ai as-su'al. Maka hadis Ibnu Abbas pun sama. Di zaman Nabi ada seseorang yang terkena luka di kepalanya dan bermimpi. Maka akhirnya mandi tanpa bertanya kepada orang-orang yang alim, memberatkan dirinya padahal cukup dengan bertayamum. Maka akhirnya meninggallah orang ini dan disampaikan kepada Nabi
Maka Nabi marah dan mengatakan, qatalahumullah. Maka mereka telah membunuh dengan fatwa mereka. Semoga Allah menghancurkannya. Poin pendalilannya, alam yakun syifaul ai as-su'al. Maka tidaklah obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Maka dari dua jalan ini, hadits ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh para ulama, di antaranya ulama muhaddits di zaman now Syekh Al-Albani telah menghasankannya. Maka kembali kepada permasalahan soal, setelah kita mengetahui di dalam hadis ini di mana bertanya penanya yang kami dengar bahwa kebodohan itu adalah penyakit, jawabnya na'am. Dalilnya disebutkan di dalam hadis ini. Dan disebutkan obatnya, karena penanya juga menanyakan, lalu bagaimana obatnya? Obatnya adalah dengan menuntut ilmu, dengan bertanya kepada para ulama, seperti ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul ilm. Dan di sini alam yakun syifaul ai as-su'al. Maka tidaklah penghancur dari penyakit kebodohan itu dengan bertanya kepada orang yang alim. Maka ini dua jawaban. Adapun jawaban yang ketiga, sebagaimana kronisnya penyakit kebodohan ini, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kebodohan penyakit yang sangat kronis, lebih kronis daripada penyakit kanker yang stadium 4, lebih parah dari penyakit kanker yang sudah stadium 4. Kenapa? Karena kanker dia hanya menggerogoti badan saja menjadi sakit. Namun kebodohan dia akan menggerogoti dan menjadi benalu bagi orang yang mempunyai kebodohan ini, dan dia akan merasakan kesengsaraan di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Maka mereka orang-orang yang sahibul jahal, orang-orang yang ignorant, orang-orang yang bodoh kepada agamanya, maka akan merana di dunia, di alam barzakh, dan di hari akhirat. Adapun orang yang terkena penyakit kanker ataupun meskipun stadium 4 yang divonis oleh dokter spesialis umurnya hanya sekedar 30 hari, maka ujung-ujungnya meninggal, maka habis perkara. Adapun kebodohan yang menggerogoti seseorang, terutama kebodohan kepada agamanya, maka akan berakibat buruk di dunia dan di hari akhirat. Maka dari keburukan di dunia, seperti di dalam hadis ini, di mana orang ini tidak mau bertanya kepada alim ulama, hanya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah wajah dari rukhsah, ada rukhsah untukku? Dijawab, tidak ada rukhsah, karena kamu mampu untuk adanya air. Maka air saja tidak bisa membolehkan kepada seseorang untuk mandi, karena di sini dia tidak mampu untuk mandi. Maka akhirnya di hadis ini menjadi pelajaran bagi kita, pertama, bahwa orang yang jahil kemudian di sini tidak mau bertanya kepada alim ulama, akhirnya dia takalluf, akhirnya dia menyusahkan diri. Yang harusnya tayamum malah mandi dan luka-lukanya terkena air, menjadi fever, menjadi panas dan inflamatory dan infeksi yang berat, maka akhirnya meninggal. Dan juga bagi orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu, di sini dicela oleh Nabi, qataluhu, mereka telah membunuhnya, seakan-akan membunuh jiwa.
karena fatwa yang salah tadi.